ya, yang ada di fisioterapi yang paling sering terlihat. Contoh dari atas, misalnya, nah ini dia itu bahasanya itu kita tidak mengerti. Nah dia tidak bisa melakukan konstruksional praksis, yang dengan perintah nggak bisa. Konstruksi itu dia nggak bisa. Dia tidak bisa menjumlahkan kata, nama bentuk objek aja dia nggak tahu. Word recognition, kemudian orientasi, kemudian apa lagi? Remembering text instruction juga nggak bisa. Contoh misalnya, dibaca aja lah ya. Dari Alzheimer itu kan tadi kesini pakai apa? Sama Dia tuh aja nggak itu tahu dia dibaca. pakai apa, pakai mobil, jalan kaki, tapi dia nggak tahu. Allah, Udah hilang ingatannya, semantik memorinya hilang. Memori. Ya. Kemudian Memori daun functional pisang. ability, nah ini lihat, dia nggak bisa nulis, nggak bisa menggunakan telepon, hobinya juga nggak tahu apa lagi. Dia juga nggak bisa nonton televisi nih dia ya, ternyata nggak bisa ya. Kemudian dia tidak bisa, nah dia itu kesulitan untuk memilih warna, terutama memilih warna baju. Oh. Kalau kalian kasih terapi orang Alzheimer, kalian itu jangan pakai banyak warna, jangan pilih warna aja misalnya 4 atau 3, udah itu aja kalian terus mainkan. Jangan dikasih terlalu banyak warna visual, nanti dia makin delusi, makin bingung, delusi kan bingung, makin halusinasi, karena otaknya itu tidak bisa bekerja tadi, komunikasi. Kemudian shopping, nggak bisa belanja. kayaknya bingung deh dia ini mau beli apa kayaknya. Ya. Kita bingung karena nggak punya duit. Conversation deh. Itu adalah functional. Nah, kalian untuk terapi okupasionalnya, kalian tuh mainnya di sini aja. Makanya dulu saya itu di stase geriatri dulu emang nggak terlalu banyak Alzheimer. Alzheimer itu kita cuma main aja, main kayak menyanyikan lagu, terus tuh ada yang nulis diary, terus ada yang menggambar, terus ada yang main balon, kayak gitu. Cuma rekreasi terapi aja, karena dia itu tidak boleh dikasih terapi yang terlalu intensitasnya tinggi, nggak boleh. Ya, tapi memang nanti ada exercise. Misalnya exercise-nya adalah exercise aerobik boleh, tapi aerobiknya itu disertai dengan rekreasi. Jangan kayak 30 menit kalian tuh sepaneng ngikutin instruksi, dia nggak bisa. Kalian cuma 10 menit, 15 menit, kalian kasih aja aerobik. Ya, gitu. Selesai, apalagi ini adalah levelnya. Ini berdasarkan dengan durasi ya. Nah ini, durasi dalam kurun waktu 7 tahun nanti dia short term memorinya hilang. Ini yang mild Alzheimer, setelah short term memory nanti dia tidak bisa membaca. Kemudian rekognisi, pengenalan objek dan tempat dia kesulitan. Moderate, dia tidak bisa mengambil keputusan nih ya. Ini frontal lobe, ini temporal, lateral, parietal lobe, medial, temporal lobe ini. Kemudian kalau misalnya sudah suffer Alzheimer, dia dalam kondisi 3 tahun dia sudah terjadinya kerusakan pada lobus occipitalis dan dia terjadinya visualisasi. Terus kayak tiba-tiba ada orang di depannya, padahal nggak ada orang. Padahal nih, misalnya dia tuh duduk sendiri, tapi di penglihatannya dia tuh sama orang banyak. Nah itu adalah halusinasi. Dia suka ngomong sendiri. Oh. Ya, Alzheimer. Nah ini adalah ICF-nya, lihat activity nih. Ya, activity-nya apa? Lihat physical activity dan exercise. Karena dia tuh bingungan, makanya kita untuk terapinya yang rekreasi saja, yang gampang-gampang aja. Ya, kemudian dia kesulitan untuk feeding, makan, grooming terhadap sanitasi dirinya, working mobility dari rumah ke komunitas juga. Pasti ya, ini semuanya pasti akan terhambat. Allah, ya Allah. Nah ini adalah case study dari Pak Taufik. Nah ini ada Mr. S, usia 42 tahun, wanita. Dia sudah 1 tahun mengalami EOAD. Ini adalah early. Oh ini apa ya? AD-nya adalah Alzheimer, ada nggak sih? Early onset. Nah ini loh. Early onset Alzheimer disease. Kemudian ini kita udah sama-sama aja ya. Kemudian dia itu seorang worker udah 3 bulan, dia mengalami berupa progressive cognitive symptom seperti memory deficit, confusion, bingungan untuk bekerja. Dia ke fisioterapi tapi terlambat. Dia sudah masuk ke dalam level progression. Oke, kepalanya involved adanya gangguan pada jalan, balancing dan fatigue atau kelelahan.
Oh, dia sudah 3 bulan tapi tidak ada rasa sakit sama sekali. Selama 3 bulan terjadi increasing atau kesulitan dalam fine motor skill seperti writing, kemudian dan dressing. Diagnosis sebelumnya adalah early onset Alzheimer disease. Oh, dan dia berpotensi untuk terjadinya osteoporosis dan jatuh. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya kalian jadi fisioterapi nih, si Mrs. ya, Mrs. S ini, apa yang kalian baca? Apa? Enggak tahu. Ini loh, ada loh, ini loh, kan lihat nih, dia itu gangguan difficult pada fine motornya, misalnya writing. Kita tuh langsung ke activity-nya saja. Makanya kalau misalnya dia datang ke fisioterapi, kita itu lihat itu kesulitannya apa, okupasinya apa. Kalau misalnya dia seorang penulis, berarti dia itu kesulitan untuk writing. Ya udah, kita ajarin lagi writing yang benar. Gak apa-apa, dari A, B, dengan cara apa? Menulis diary. Contoh, misalnya apa yang membuatmu bahagia 2 hari yang lalu, gitu aja. Masih. Nanti dia akan senang juga. Oh. Dia sambil cerita dan sambil nulis, sambil dengerin lagu, jangan memperberat. Nah, kan dia kesulitan untuk writing, ya kan? Untuk dressing, misalnya dia itu berjilbab, ya udah kalian ajarin aja lagi caranya seperti apa. Tapi kalian harus menggunakan pemilihan yang lebih sederhana. Misalnya jilbabnya jilbab langsung aja, kayak jilbab Rabbani atau jilbab Hamidah. Zoya. Hamidah. Tak pukul loh, Jeng. Ya biasa aja. Pokoknya ini lebih ke aktivitas ini. Pakai pasmina. Gitu. Contohnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya dia itu kan dia nih sering fatigue itu kelelahan kan? Nah, sama gangguan gait dan balancing. Nah, kalian dengan menggunakan balance, ya kan? Nah, ini balance. Bisa menggunakan apa? Balance pakai apa? Gosu. terlalu ekstrim dia. Jalan di atas kasur ini kayak gini. Boleh, bisa tandem walking kan? Bisa. Itu yang paling mudah adalah tandem walking, atau misalnya latihannya adalah dengan tandem walking yang menutup mata dan membuka mata. Bisa juga di atas permukaan yang unstable dulu, jangan langsung yang busuk. Kan dia ada gangguan jatuh kan? Ya. Kemudian dia juga sering dia berpotensial terjadinya usus buntu. osteoporosis. Kalau osteoporosis, kalian itu kasihnya lebih bagus adalah aerobik. Jadi penekanan pada sendi itu akan menyebabkan terjadinya proses percepatan dari osteogenesis. Aerobik. Nanti dosisnya ya kan sendiri lah ya, itu di luar saya. Kemudian kekuatan, karena dia fatigue atau kelemahan, kekuatannya di daerah mana? Pasti di daerah otot-otot yang global muscle. Contoh misalnya gastro, kemudian hamstring. Nah, itu adalah global muscle. Jadi kita kasih strength Training sama flexibility boleh. Terutama pada kognitifnya kita menggunakan terapi aktivitas. Ya, ini ada beberapa penelitian ya, yang ini bilang bahwa semakin banyak kita memberikan exercise pada Alzheimer, itu akan terjadinya neuroplastisitas. Plastisitas itu adalah remodeling atau repair pada saraf. Dengan apa? Jadi dengan peningkatan dari ini protein. Proteinnya namanya adalah BDNF, itu adalah Brain Derived Neuropathic Factor. Ya. Kemudian ini bisa kita teliti loh ya. Kalau dulu teman saya itu penelitian S2-nya itu dia telitinya BDNF. Satu BDNF ini berapa ya? Kalau nggak 20 GT. Wow. Bangkrut, Mbak. Makanya ini penelitiannya itu kelompok grup. Sama aja grup berempat, 25 juta, 5 juta. Juga, ternyata kalau misalnya exercise itu banyak kita berikan pada orang-orang dengan gangguan kognitif, lihat di otot-ototnya. Di ototnya itu nanti sel otot kan miosit. Miosit itu bisa menghasilkan namanya adalah hormon. Hormon apa? Namanya adalah hormon irisin. Hormon ini akan meningkatkan brain derived neuropathic factor ini. Jadi akan meningkatkan neuroplasticity sehingga akan menghambat terjadinya resiko Alzheimer disease. Proliferasi pada
Kampus. Makanya diajak jalan-jalan, ajak aja di aktivitas, jangan terlalu berat intinya. Ya, seperti itu. Rekreasi intinya. Ya, nah ini saya bilang neurogenesis itu nanti akan terjadi peningkatan sinap, vaskular, angiogenesis, pertumbuhan pembuluh darah yang baru. Ya. Yang Nah itu. thank you. Oke.